Sebelum menonton episode yang kedua, alangkah baiknya jika tonton dulu episode pertama biar paham ceritanya. Langsung saja enjoy the story. Setelah percobaan semen berhasil, Roland langsung menyuruh semua anak buahnya untuk mempersiapkan bahan-bahan mentahnya untuk dibuat menjadi semen di akhirnya oleh Anna. Menurutnya penyihir itu bukanlah barang sekali pakai yang langsung habis, melainkan menjadi tenaga kerja yang mendorong peradaban. Selain itu, Roland yang mencontohkan kepada seluruh masyarakat untuk membuat parit sebagai fondasi benteng membuat seluruh masyarakat bersemangat dan akhirnya mengikutinya. Tapi bagaimanapun amatir tetaplah amatir, itu terlihat seperti god daripada fondasi tembok benteng. Berita gembira, kakek tua si Barov memberitakan kalau ada orang yang menanggapi permintaan Roland sebagai pekerja profesional membuat tembok. Dia adalah orang dari asosiasi kuli batu, jadi ya udah profesional lah di bagian kuli-mengkuli ini. Di kantor, Roland siap-siap untuk menyambut orang tersebut dan Anna lagi membaca buku ikut menemani Roland. Orang tersebut terkejut melihat Anna yang baik-baik saja di sini. Roland pikir dia bakal mau ngelaporin Anna ke gereja biar dieksekusi, makanya mereka berdua langsung menahan pintu agar orang tersebut tidak kabur. Ternyata orang itu adalah mantan gurunya Anna. Dia ternyata sangatlah bersyukur karena Anna itu masih hidup serta minta maaf atas ketidakmampuannya untuk melindunginya. Roland berpikir kalau pria ini adalah orang yang baik, gak bakal ngelaporin Anna ke gereja. Jadi dia ditanyain tuh. Pertama dia perkenalkan diri, namanya adalah Carl. Dia adalah mantan gurunya Anna sekaligus anggota dari asosiasi kuli batu. Dia pikir Anna ini adalah selirnya si Roland, makanya dia pengen buat si Nana itu menjadi selirnya juga agar aman dari tiang gantungan. Lalu dia ngasih tahu ke Roland kalau ada juga penyihir namanya Nana. Mendengar ada penyihir lagi, Roland senangnya bukan main. Prinsipnya itu semakin banyak penyihir, semakin banyak tenaga kerja yang bisa dia gunakan untuk memajukan wilayahnya. Selama mereka tidak melanggar hukum, mereka tidak akan dihukum. Setelah topik penyihir, Roland menanyakan tentang pengalaman si Carl itu. Dia kan pernah bangun dinding di kerajaan Grey Castle, makanya itu masalah penanggung jawab dinding ini Roland akan serahkan ke Carl. Di taman terlihat ada Nana. Nah, dia itu penyihir baru yang dibilang oleh si Carl itu ya. Saat dipanggil Nana ketakutan, apakah dia akan digantung atau tidak. Tapi Roland bilang tenang saja lah, gak bakal digantung kok. Kan Nana ini juga orang baik, gak ngelakuin kesalahan. Menurut Roland juga, orang-orang yang patut digantung itu adalah para bandit, penjahat, koruptor yang selalu menyusahkan masyarakat lainnya. Kalau masalah penyihir yang katanya itu dibujuk oleh iblis, itu hanyalah akal-akalan gereja. Lalu kemudian Roland nanyain tuh, sebenarnya apa sih kekuatan si Nana ini? Nana bilang, seminggu yang lalu dia melihat burung yang terluka. Saat Nana mau membantunya, tiba-tiba burung itu sembuh kembali. Roland langsung menyuruh Carter itu bawahannya untuk membawakan ayam yang sehat. Ya, dia ingin menguji kekuatannya Nana. Dia pikir kekuatannya Nana itu adalah penyembuh atau healer. Kekuatan yang benar-benar sangat penting di zaman ini, di mana kedokteran masih belum maju. Setelah ayamnya datang, ayam itu langsung dipatahin tulang-tulangnya dan nyuruh Nana untuk menyembuhkannya. Apakah bisa atau tidak? Ternyata kekuatannya Nana bisa untuk menyembuhkan ayamnya. Akan tetapi 1 jam kemudian ayam tersebut mati. Di sini Roland menyimpulkan kalau kekuatan Nana itu bisa menyembuhkan bagian terluka, tapi tidak bisa menghidupkan yang mati. Hidup mati itu hanyalah takdir, Tuhan yang tahu. Selepas latihan uji coba, mereka bertiga makan bareng di taman. Dan Nana akhirnya pulang ke keluarganya. Saat ini Nana belum bisa tinggal bersama mereka semua, dikarenakan keluarganya belum tahu kalau Nana ini adalah penyihir. Hanya tinggal masalah waktu keluarganya Nana mengetahuinya dan akhirnya diusir. Nah, setelah itu langsung dah masuk ke kota perbatasan dan berlatih bersama mereka semua. Pembangunan tembok diserahkan kepada Carl, maka dari itu si Roland ini mempunyai banyak waktu luang. Setiap sore dia menemani Anna dan Nana berlatih sihirnya di taman. Sesekali juga dia ngeliatin proyek tembok yang lagi dibangun. Suatu hari tiba-tiba si Barov datang ke kantornya sambil khawatir dan tergesa-gesa. Katanya duitnya ente habis ya, jadi nggak ada tuh buat gaji pegawai. Selain melapor, Barov di sini masih berpikir, kenapa sih kok Pangeran Roland ini beda ya? Saat di sana Grey Castle, dia tuh orangnya suka leha-leha, suka foya-foya, manggil cewek lah, ampas deh pokoknya.
Setelah pindah ke kota perbatasan, dia tuh nggak bisa ngurus wilayahnya. Yang ngurus tuh cuma pejabat-pejabat yang Barov bawa. Setelah dia menyelamatkan si Anna, kok jadi berbeda ya? Di situ mikirnya Barov. Roland masih memikirkan bagaimana caranya dia untuk mengembalikan duit kas yang kosong. Akhirnya dia memutuskan untuk menggadaikan semua hasil tambangnya ke kota lain. Karena biasanya Benteng Longsong lah yang monopoli semua hasil tambang di situ. Di dermaga kota perbatasan terlihat ada utusan dari Benteng Longsong. Mereka kesini untuk mengambil batu yang biasanya setiap tahun dia ambil. Sambil berbincang-bincang, menurutnya di daerah perbatasan ini cocok untuk dijadikan lahan pertanian, tapi belum aja digarap. Sampai akhirnya salah satu orang itu menyadari jika biji-biji batu belum siap sama sekali, padahal pengen mereka langsung ambil. Mereka langsung tuh menemui Roland Wimbledon, penguasa daerah perbatasan, untuk meminta kejelasan. Mereka ingin bernegosiasi, tapi jika masih menggunakan rencana monopoli, pasti gak akan diterima. Tak lama mereka akhirnya sampai ke istana kediaman Roland Wimbledon. Sebelum bernegosiasi, mereka tuh makan siang dulu di sana. Sambil Roland menunjukkan inovasi barunya, yaitu sumpit. Sambil menjelaskan kelebihan memakai sumpit, selain praktis dan simpel, itu mencegah kuman masuk ke mulut. Ya intinya lebih steril dan lebih meminimalisir datangnya penyakit melalui makanan. Jadi makan pakai alat makan biar nggak kotor. Lalu utusan itu nanyain perihal batu yang biasanya dijual ke Benteng Longsong. Roland menjelaskan jika tambang utara itu tertimbun, makanya penduduknya nggak bisa melanjutkan produksi. Selain itu, hasil panen 2 tahun yang lalu itu tidaklah banyak. Jika Roland mengikuti skema penjualan ke Benteng Longsong, itu tidak akan cukup menghidupi penduduknya selama musim dingin. Karena Benteng Longsong itu memonopoli hasil tambang mereka, si Roland itu. Makanya dia menjual semua hasil tambang ke kota Willow. Di sana skema penjualannya lebih masuk akal, justru itulah yang paling adil. Karena sesuai dengan harga pasar. Selain itu, mereka mau menggunakan gold royal atau emas kerajaan. Mendengar pernyataan yang bertubi-tubi itu, utusan dari Benteng Longsong terdiam. Dia adalah salah satu dari 6 keluarga besar di Benteng Longsong dan dia sudah meyakinkan ayahnya, tapi ayahnya batu, gak mau dengerin apa katanya. Lalu dia mencoba untuk menawarkan harga yang 30% lebih rendah dari harga pasar, dan ini seharusnya lebih tinggi dari kota Willow untuk harga hasil tambangnya si Roland. Selain itu, dia juga meyakinkan jika lebih baik bekerja sama dengan Benteng Longsong. Karena saat bulan iblis lebih mudah untuk mengungsi ke sana daripada ke kota Willow yang lebih jauh. Tapi Roland bilang kalau dia nggak ada niatan mengungsi kemana-mana selama bulan iblis. Ya betul, karena sudah ada tembok yang melindunginya. Utusan itu teringat cemooh candaan para bangsawan di Benteng Longsong. Mereka menertawakan Roland yang membangun tembok bersama rakyat-rakyatnya. Itu adalah hal yang tabu bagi mereka para bangsawan. Ternyata lelucon itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Makanya utusan itu ingin melihat tembok tersebut dengan mata kepala sendiri. Malamnya saat Roland ingin tidur, dia melihat di kamarnya ada seseorang yang tiba-tiba masuk padahal kan kamar dikunci. Terlihat seorang wanita yang menutupi kepalanya, memakai hoodie seperti assassin. Wanita itu sempat mengoceh tentang hebatnya Roland karena membuat utusan dari Benteng Longsong bertekuk lutut. Roland curiga, refleks langsung melarikan diri, takutnya itu pembunuh beneran. Tapi wanita itu lebih jago, dia langsung lempar pisau, hampir tepat ke kepalanya itu, kena. Lalu wanita itu memperkenalkan diri, dia adalah penyihir juga, namanya Nightingale. Penyihir ketiga sudah muncul di dalam serial ini. Tujuan Nightingale ke sini adalah pertama, dia berterima kasih kepada Roland karena sudah memperlakukan penyihir dengan baik, yaitu Anna dan Nana. Awalnya Roland belum tahu kalau Nightingale itu penyihir, tapi dia mengingat dengan koin yang ditujukan oleh si Barov. Lambangnya sama dengan apa yang digunakan Nightingale, yaitu Gunung Suci, di mana para penyihir bekerja sama membentuk asosiasi untuk mencari Gunung Suci untuk tinggal. Nightingale juga bilang, selama ini semenjak Anna ingin dieksekusi, Nightingale sudah memata-matai Roland ini. Makanya karena kebaikannya memperlakukan Anna dan Nana, Nightingale menampakkan diri ingin berbicara dengannya. Biar gak tegang, Nightingale nyuruh Roland untuk duduk di sebelahnya. Nightingale kok heran, kenapa sih Roland ini gak takut sama penyihir? Dibandingkan dengan manusia-manusia biasa yang sangat takut penyihir. Baru kali ini juga Nightingale menemui orang penguasa yang gak takut sama penyihir.
Selanjutnya, alasan Nightingale kesini yang kedua yaitu ingin membawa Anna dan Nana pergi ke asosiasi kerjasama penyihir. Roland langsung menolak ya dong. Ngapain kok Anna dan Nana dibawa? Padahal di sini gak ada yang nyakitin mereka. Di sini udah hidup enak, tiap hari kerja, dapat makan, dapat selimut, tidur. Mau dibawa kemana lagi emang? Menurut Nightingale, Anna dan Nana harus berada di tempat di mana seharusnya dia berada, yaitu asosiasi penyihir. Tapi masalahnya asosiasi penyihir itu masih hidup nomaden atau berpindah-pindah. Sumber daya sangatlah kurang seperti makanan, minuman, air bersih, tempat tinggal, selimut, pakaian, dan lain-lain. Roland kemudian teringat kalau para penyihir itu ingin mencari gunung suci supaya mendapatkan kedamaian abadi. Tapi karena sebentar lagi bulan iblis, Roland menawarkan kepada Nightingale agar rekan-rekannya asosiasi penyihir itu tinggal di kota perbatasan, setidaknya sampai bulan iblis selesai, dan melanjutkan pencarian gunung sucinya setelah bulan iblis selesai. Nightingale kaget mendengar tawaran itu. Dia mengingatkan kepada Roland jika gereja mengetahui ini maka mereka tidak akan tinggal diam. Selain itu, alasan Nightingale ingin membawa mereka berdua adalah karena hari kebangkitan kekuatan mereka. Ini juga merupakan kenapa penyihir sering dipanggil iblis. Hari kebangkitan merupakan kondisi di mana saat penyihir berumur 18 tahun mengalami penyiksaan yang datang dari tubuhnya sendiri, dan orang-orang percaya kalau itu adalah siksaan dari iblis. Karena semua itu terjadi pada saat bulan iblis, hal itu sangatlah menyakitkan bagi penyihir yang mengalaminya. Jika mereka bisa menahannya, maka mereka akan sembuh setelah beristirahat selama 4-5 hari. Jika tidak, maka para penyihir itu akan mengalami kematian yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Gereja memanfaatkan fenomena itu untuk membuat rumor kepada masyarakat. Bagi para penyihir yang selamat, mereka akan mendapatkan peningkatan kekuatan yang sangat menakjubkan. Bahkan bisa mengembangkan kekuatan yang lebih fokus dari ability yang sebelumnya. Roland mengerti dan langsung menanyakan Anna yang ada di kamarnya apakah dia pengen ikut ke asosiasi penyihir atau tidak, dan dia menjawab tidak mau. Nightingale terus mendesaknya. Nightingale sudah merasakan tanda-tanda kebangkitannya si Anna. Dia percaya Anna akan lebih aman jika dipandu oleh orang-orang para penyihir yang sudah berpengalaman sebelumnya, yaitu Nightingale. Tapi Anna bersikeras gak mau ikut. Dia hanya ingin di samping Roland, gitu katanya. Mendengar itu, Nightingale menyerah untuk membawa Anna pergi. Tapi Nightingale juga tidak bakal pergi. Dia akan mengawasi si Anna, Roland, Nana, yang lainnya di kota perbatasan. Dia ingin membantu Anna saat melewati hari kebangkitannya. Bagaimanapun Nightingale akan mengawasi mereka semua sambil menghilang di depan Roland dan Anna. Melihat kekuatannya Nightingale, Roland langsung terkejut. Dia berpikir jika Nightingale ini sudah terlahir sebagai assassin. Keesokannya Roland berpidato di depan penduduknya. Isinya seperti ini. Pertama, Benteng Longsong sudah lama menipu kita semua, membeli biji besi dengan setengah harga. Maka dari itu, sekarang biji besi ditukar ke kota Willow untuk mendapatkan makanan satu perahu penuh. Kedua, karena hubungan dengan Benteng Longsong terputus, maka mau tidak mau, semua penduduk akan tinggal di kota perbatasan selama musim dingin. Bagi siapa aja yang ingin ikut melawan para makhluk iblis, maka dia akan diberikan gaji sebesar 25 silver royal. Dan siapa aja yang gugur, keluarganya akan diberikan kompensasi sebesar 5 gold royal. Berita tersebut sampai ke telinga para petinggi di Benteng Longsong. Mereka semua menertawakan itu. Banyak yang menganggapnya sebagai lelucon. Buat apa membangun tembok pas udah mau deket di bulan iblis? Lalu si Petrov, utusan yang datang ke kota perbatasan sebelumnya, menjelaskan kondisinya yang ada di sana. Dia tahu kalau Roland punya rencana untuk mengembangkan produk peralatan besi ke depannya, dan itu lebih laris. Kemudian, jika temboknya benar-benar selesai dan bisa menahan binatang iblis, maka Benteng Longsong tidak akan menghadapi binatang iblis lagi karena sudah tertahan di sana. Setelah 5 tahun, maka peperangan antar pewaris sudah selesai. Makanya Benteng Longsong merencanakan untuk merebut kota perbatasan, dan pasti saat itu sudah makin berkembang. Makanya Petrov menyerangkan untuk mengirim orang untuk membantu pembangunan tembok di sana. Kembali ke sisi Roland Wimbledon, dia lagi berceramah di depan rakyatnya. Karena kejadian di daerah pertambangan, maka Roland menceritakan semuanya kepada utusan dari Benteng Longsong. Tapi utusan Benteng Longsong itu nggak mau tahu. Mereka tidak mau membayar kompensasi kepada daerah perbatasan. Akibatnya banyak penduduk yang meninggal di saat itu juga. Berapa hari kemudian, Roland menunjukkan kepada Carter penemuan yang baru dia buat, yaitu adalah mesin uap.
Gila emang nih, baru berapa lama langsung bikin mesin uap. Mesin uap ini dibuat dengan bantuannya Anna. Roland lalu menjelaskan cara kerja mesin uap kepada Anna dan Carter. Jadi cara kerja seperti ini. Bagi kalian yang belum tahu cara kerja mesin uap, bisa cari di Wikipedia, di Google, bebas lah, banyak sumbernya di internet. Anna dan Carter sangatlah terkejut bukan main. Menurutnya, kekuatan manusia tidak ada bandingannya sama ini. Mesin ini bisa mengamuk di medan perang tanpa memperdulikan ancaman atau makanan dan lain-lain sebagainya. Sedangkan di pikiran Roland itu mau bertani pakai mesin uap. Di malam hari, Roland pengen tidur di kamarnya. Saat dia membuka pintu, ada Nightingale. Dia sudah memegang cetak biru mesin uap. Nightingale sangatlah tertarik dengan mesin uap ini. Dia ingin meminta blueprintnya agar bisa dibuat di asosiasi penyihir. Roland menjelaskan kepada Nightingale fungsi dari mesin uap ini. Ada banyak banget fungsinya, yaitu intinya ketika kekuatan besar dibutuhkan, maka mesin bisa menggantikannya. Tapi Nightingale tidak berencana untuk meminta blueprint ini secara gratis. Dia mempunyai imbalannya. Ternyata Nightingale berhasil mensabotase surat dari luar yang datang ke pelayan di istananya Roland. Jadi kesimpulannya, di surat itu menyuruh untuk membunuh Roland. Berarti penerima surat tersebut adalah pengkhianat. Kemudian Roland menyuruh Nightingale untuk menemukan siapa dalangnya sebagai ganti dari blueprint tersebut. Oke, cerita bersambung sampai di sini. Silakan tunggu episode selanjutnya. Makasih guys udah ngikutin terus. Nanti ke depan ya Roland ini bakal menemukan penemuan-penemuan yang keren pokoknya. Makanya stay tune terus ya.